بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan bacaan Syarhu Hilyati Talibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa rahimahumallah. Sampailah kita pada Al-Faslul Khamisu, fasal yang kelima dari kitab ini, yaitu adabut talibi fi hayatihi al-ilmiyah. Adab penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya, dalam pencarian ilmu sehari-harinya. Ada beberapa poin dalam fasal yang kelima ini. Mudah-mudahan malam ini bisa selesai satu poin, yaitu kibarul himmati fil ilmi. Adab seorang penuntut ilmu dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan ilmiahnya. Hendaknya penuntut ilmu itu memiliki cita-cita yang besar, himmah aliyah, cita-cita yang besar. Min sajayal islami at-tahadli bi kibaril himmah. Di antara karakter ajaran Islam itu adalah berhias diri dengan cita-cita yang besar. Markazus salibi wal mujibi fi syakhsik. Karena cita-cita yang besar ini menjadi penentu kita menjadi orang yang minus atau plus, menjadi orang yang negatif atau positif. Ar-raqibu ala jawarihika. Semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu ini menjadi monitor, menjadi pengawas terhadap anggota tubuh kita. Kibarul himmati yajlibu laka biiznillah khairan ghaira majzuzin. Cita-cita yang tinggi ini juga mendatangkan untukmu dengan izin Allah kebaikan yang tiada batas. Litarqa ila darajatil kamal, yang menyebabkan engkau beranjak kepada derajat kesempurnaan. Fayajri fi uruqika damus syahamati warraqsu fi maidanil ilmi wal amali. Dengan ini pula maka mengalirlah di urat nadi orang tersebut darah semangat, darah keberanian. Warraqsu fi maidanil ilmi wal amali, dan juga memunculkan semangat dalam lapangan menuntut ilmu dan amal. Fala yarakan nasu waqifan illa ala abwabil fadail. Orang seperti ini, setiap kali orang melihatnya, pandangan orang terhadap dirinya adalah pandangan orang yang memiliki keutamaan. Wala basitan yadaika illa li muhimmatil umur. Juga orang yang seperti ini memiliki semangat yang tinggi. Dia tidak akan pernah mengulurkan tangannya untuk melakukan sesuatu kecuali dalam urusan yang penting. Ini matan kitabnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin syarahan dari matan ini. Uluwul himmati min ahammi ma yu'inu ala talabil ilmi. Semangat yang tinggi ini
merupakan perkara yang sangat urgen, sangat penting untuk membantu seseorang dalam menuntut ilmu. Fatalibul ilmi yanbaghi an yakuna lahu hadafun min ta'allumihi. Dan penuntut ilmu itu mestinya memiliki hadaf, memiliki tujuan dalam mempelajari ilmu yang dimaksud. Laisa muraduhu idha'atal waqti bihadat talab. Jangan sampai waktu atau masa dalam menuntut ilmu tersebut dia sia-siakan. Waktunya hilang begitu saja. Disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang bagaimana himmah aliyah ini, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu ini menjadikan seseorang itu al-qiyadah wal imamata lil muslimin. Dia menjadi pemimpin dalam hal apa? Fi ilmihi, dalam hal ilmunya. Kalau sudah dia menjadi pemimpin dalam hal ilmunya, maka wa yash'ura anna hadhihi martabatun yartaqi ilaiha darajatan hatta yasila ilaiha. Dia merasakan menaiki tingkatan derajat-derajat satu demi satu sampailah ia pada puncak yang diinginkan. Setelah itu, kalau sudah sampai pada puncak yang diinginkan, maka fasawfa yara annahu alwasitatu bainallahi azza wa jalla wal ibadi fi tablighi risalah, fi tablighi syara'. Maka dia pun akan merasa, menyadari bahwa posisinya sekarang sebagai perantara, sebagai sarana antara dia dengan Allah dalam menyampaikan syariat Allah. Wa idza sya'ara bihadha syu'ur fasawfa yahrisu ghayatal hirsi 'ala ittiba'il kitabi was sunnah. Kalau perasaan itu sudah muncul, merasa sebagai sarana untuk menyampaikan syariat Allah, maka dia pun akan berupaya maksimal untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mu'ridan an ara'in nas, setelah dia berpegang teguh mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat-pendapat orang itu menjadi di samping baginya. Illa annahu yasta'nisu biha wa yasta'inu biha ala ma'rifatil haqq, kecuali ungkapan atau pendapat ulama tersebut itu sebagai bentuk membantu dia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Li'anna ma takallama fihi al-ulama rahimahumullah minal ilmi huwa alladhi yaftahul abwaba lana. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menekankan kepada orang belakangan bahwa pendapat ulama itu jangan disepelekan. Pendapat ulama itu menjadi sebab kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak serta-merta ketika kita membaca ayat, membaca hadis, lalu kita mengatakan saya sudah paham. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama itu merupakan yaftahul abwaba lana, membuka pintu kepada kita. Wa illa lamastata'na an nasila ila darajati istinbatil ahkami minan nusus. Karena kita kalau bukan melalui asbab pendapat-pendapat ulama itu, kita tidak akan bisa sampai kepada derajat mengistimbat sebuah hukum. Kita tidak akan bisa sampai ke derajat mengistimbat sebuah hukum dari nas. Nas itu Al-Quran dan Sunnah. Au na'rifar rajiha wa minal marjuh, atau kita tidak akan tahu mana pendapat yang kuat, mana yang tidak kuat, kecuali dengan pendapat-pendapat ulama tersebut. Wa ma asbaha dzalika, dan seumpama daripada itu. Maka juga kalimat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak serta-merta. Dia harus diikuti dengan sesuai dengan pemahaman ulama. Sebagai contoh begini. Sedang sholat, lalu bunyi HP. HP-nya bunyi bukan sembarang suara, suaranya pun lagu India.
Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung dia mulai. Apa yang kita lakukan? Kita angkat HP-nya, kita bunuh, atau kita biarkan? Nah, ada yang mau jawab? Kita angkat HP-nya, kita bunuh ya, dimatikan. Tapi di masa Rasulullah SAW tidak ada HP. Nah, tidak ada HP, berarti dibiarkan saja. Nah, betul, tidak ada HP di masa Rasulullah SAW. Tapi setiap yang mengganggu itu dibolehkan untuk kita cegah. Dalam sholat, lalu orang lewat di depan kita, kita cegah. Kenapa dicegah? Mengganggu. Illatnya mengganggu ada enggak pada HP? Ada. Maka hukum mematikan HP tadi itu namanya dikiaskan dari hukum yang sudah ada sebelumnya. Dari mana kita tahu itu? Dari pendapat ulama-ulama kita dulu menjelaskan tentang illat, tentang hukum. Itu contoh. Maka tidak boleh dikesampingkan pendapat ulama. Kalau seandainya dalam memahami ayat, memahami hadis, ada pendapat ulama ini terdahulu, lalu kita memahami dengan sendiri, mengikuti pendapat pemahaman ulama dahulu itu lebih selamat daripada bersandar dengan pemahaman kita sendiri. Makanya ditambah memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafis salihin, sesuai dengan pemahaman ulama terdahulu yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama setelah mereka yang mengikuti mereka secara baik. Ini di antara contoh. Kalau tadi dikatakan tidak ada HP di masa Rasul SAW, benar. Tapi illatnya mengganggu. Setiapnya mengganggu, sholat kita itu dibereskan. Datang ular, boleh kita pukul, kita bunuh ular itu. Dalam kalajengking kita pukul. Ini contohnya. Karena ada sebahagian jamaah begitu hidup HP-nya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, terus bunyi terus mengganggu jemaah yang lain. Ini bahagian pertama tentang ulul himmah. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa tahalli biha yaslubu minka safasifal amali wal a'mal. Berhias diri dengan semangat tadi menghilangkan angan-angan yang hampa, menghilangkan angan-angan yang sia-sia. Wa yajtassu minka syajaratad dzulli wal hawani wat tamalluki wal mudahana. Juga semangat ini bisa menghancurkan pohon-pohon kehinaan bagi seseorang, bisa melepaskan seseorang dari terbawa arus, dan bisa membawa orang itu menghilangkan dirinya dari sifat mudahana. Sifat mudahana bermuka dua. Fakabirul himmati sabitul ja'shi, orang yang memiliki semangat yang kuat, dia akan kokoh jiwanya. La turhibuhul mawaqifu, apapun kondisi dia tidak akan takut. Orang yang memiliki semangat yang kuat dalam menuntut ilmu, bagaimanapun kondisi dia tidak akan takut. Siapapun yang dihadapi dia tidak akan mundur. Wa faqiduha jabbanun ri'did. Sebaliknya, kalau sudah hilang semangat ini, maka yang datang adalah sifat pengecut. Lebih parah lagi, tughliqu famahu al-fahahatu. Tidak berani dia berbicara. Kenapa? Karena merasa dia salah. Merasa kalau nanti dia ngomong, dia keliru, dikritisi orang. Ini orang tidak memiliki himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Dalam hal ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana seseorang itu berhias diri dengan semangat yang tinggi tadi. Dan jangan menjadi orang yang berangan-angan saja tanpa usaha, kata beliau. Sebagai contoh boleh sebutkan di sini. Contohnya man tulhihil amal, orang yang dibuai oleh angan-angan.
Dia mengatakan, insya Allah aqra'u hada wa uraji'u hada. Insya Allah saya akan baca kitab ini, saya akan mengkaji kitab ini, tapi sekarang saya istirahat dulu, tidur dulu. Itu orang angan-angan. Wa ba'da dzalika uraji'u, setelah saya istirahat, bersantai, nanti saya ulang. Au tulhihil amalu fima yahdutsu lil insan fa ahyanan yatasaffahul kitaba limuraji'ati mas'alati minal masaili fayanzuru fil fihrisi aw fis safahan. Atau ada sebahagian orang, kata beliau, karena angan-angan saja ingin mengkaji satu masalah, lalu dia buka kitab, dia buka daftar isi, dibuka-buka daftar isinya, dia buka judul-judulnya. Akhirnya karena sibuk melihat daftar isi dan sibuk melihat judul, tujuan dia membuka kitab tadi tidak tercapai, bukan lagi mengkaji masalah yang dia dapat. Ini angan-angan yang menghabiskan waktu. Beliau sebutkan contoh bagaimana Nabi SAW ketika melakukan satu urusan, beliau fokus dalam urusan itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah diundang oleh sahabat bernama Itban ibn Malik untuk sholat sunnah di rumah beliau. Begitu Rasulullah SAW sampai ke rumah sahabat ini, ternyata hidangan sudah siap. Hidangan sudah siap. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita SAW? Beliau tidak makan. Beliau bertanya kepada pemilik rumah, aina tuhibbu an usalliya min baitika? Di mana engkau suka aku solat di rumahmu ini? Makanan sudah siap ini. Hidangan sudah siap. Tapi karena Nabi kita SAW tujuan tadi diminta solat, tujuan awal ini tidak memalingkan beliau dengan tujuan yang lain. Fa'arahul makan, lalu sahabat ini memperlihatkan tempat yang diinginkan untuk solat Rasulullah SAW di situ. Wa shalla qabla an ya'kula at-ta'am wa qabla an yajlisa ilal qaum. Maka Nabi SAW begitu masuk rumah, langsung tujuan pertama tadi beliau lakukan. Salat sebelum makan dan sebelum duduk bersama tamu-tamu yang hadir. Ini fokus. Jangan angan-angan. Tahun ini saya harus khatamkan Al-Quran. Kapan itu? Nanti setelah menikah. Sudah menikah, sibuk lagi. Begitu juga kitab. Kalau tidak kitab yang Arab, buku bahasa Indonesia. Harus fokus satu. Kita pilih. Bulan ini saya harus selesaikan satu buku tafsir. Yang lain itu sampingan, tapi ini fokus dulu. Kita fokus. Kalau tidak kita fokuskan satu, maka apa yang terjadi? Waktu terus habis, keahlian kita terhadap satu masalah tidak tercapai. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebahagian orang baca buku ini, kemudian lihat buku baru, tinggal yang ini masuk ke sini. Lihat lagi buku baru, tinggal ini masuk sini, akhirnya satu pun tidak ada yang tersimpan. Harus fokus terhadap apa yang kita inginkan, pembahasan apa yang kita ingin dalami. Sedang jemaah sekalian, dilanjutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, wala taghlat fatakhlitu baina kibaril himmati wal kibri fa inna bainahuma minal farqi kama baina sama'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sad'i. Jangan anggap sama antara orang yang memiliki semangat tinggi dengan orang yang sombong. Tidak sama. Orang yang memiliki semangat tinggi tidak sama dengan orang yang sombong. Fa inna bainahuma, perbedaan antara keduanya itu seperti langit yang paling tinggi dan bumi yang paling dalam. Kibarul himmati hilyatu warasatil anbiya. Orang yang memiliki semangat yang tinggi itu adalah hiasan para nabi, sedangkan sombong merupakan penyakit penguasa zalim. Jadi beda. Semangat yang tinggi ini hiasan para nabi, sedangkan sombong itu penyakit. Faya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, ursum li nafsika kibarul himmah. Catat
lukislah dalam dirimu semangat yang kokoh, semangat yang kuat. Wala tamfilat minhu, jangan sampai semangat itu lepas. Wa qad auma asy-syar'u ilaiha fi fiqhiyatin tulabisu hayataka. Dan dalam syariat kita dan syariat Islam ternyata ada contoh-contoh fikih yang kita diharuskan untuk fokus, tidak boleh berpaling kepada yang lain. Disebutkan contohnya di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan contoh seorang yang memiliki fokus tadi, semangat dalam satu urusan. Misal dia tidak ada air, sementara harus berwudu, tidak ada air, pengganti air tayamum. Seandainya ada orang menawarkan air dengan gratis, dia tidak punya air, dan bagi dia tayamum karena tidak ada air, tapi ada orang punya air ditawarkan, boleh enggak kita terima air tawarnya itu? Atau kita harus tayamum? Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Contohnya masih lanjutan matan dari kitab ini. Ibahatut tayammumi lil mukallafi 'inda faqdil ma' wa 'adamu ilzamihi biqabuli hibati thamanil ma'i lil wudu' lima fi dzalika minal minnati allati tunalu minal himmati manalan wa 'ala hadza faqis. Kata beliau, pada saat itu kebolehan bagi seorang ini bertayamum di saat tidak ada air, dan dia tidak harus menerima hadiah air dari orang itu. Dia lebih utama tayamum daripada mengambil air dari orang tersebut dengan hadiah. Kenapa demikian? Disebutkan, ketika hadiah ini diterima, maka orang tersebut berkemungkinan mengungkit-ungkit pemberiannya. Sedangkan di saat dia tayamum, tidak ada beban mengungkit-ungkit pemberian orang di sini. Inilah namanya himmah aliyah, semangat yang tinggi. Dia punya harga diri. Berbeda, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang sudah diberikan sesuatu, maka orang seperti ini dianggap sudah terikat lehernya. Orang kalau sudah diberikan sesuatu, dia terikat lehernya, tidak bisa lagi dia begini. Maka dibawakan hadisnya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyinggung kasus sebahagian orang, kata beliau, ba'dun nas yakunu indahu uslubun fi su'alil mal. Ada sebahagian orang memiliki metode dalam minta uang, minta harta. Bagaimana caranya? Idza ra'a ma'al insani syai'an yu'jibuhu akhadahu biyadihi wa qama yuqallibuhu wa yaqul ma ahsana hada. Kalau dia melihat seseorang punya barang, dia pegang barang itu, dia lihat-lihat, oh cantik sekali lah barang ini. Dia lihat, cantik sekali barang ini. Masya Allah, luar biasa. Min aina ishtaraitahu, dari mana kamu beli ini? Hal yujadu fis suq, apakah barang ini ada jual di pasar? Kullu hada litu'tiyahu iyyah. Sebenarnya pertanyaan itu dia tidak butuhkan jawaban, tapi dalam hatinya menginginkan supaya dikasih gratis. Ada sebagian orang kata dia, li'annal karima sawfa yakhzalu. Apalagi yang pemilik barang ini orang yang dermawan, orang kaya. Ketika dipegang barangnya, Pak, bagus sekali barangnya, dari mana belinya ini? Dalam hati, semoga dikasih. Bagi orang yang memiliki kelebihan agak sulit, apalagi seandainya yang bertanya itu seorang ustadz yang dikagumi oleh orang ini. Pak, dari mana barangnya? Oh, untuk ustadz saja. Itu yang diinginkan sebenarnya. Ini orang tidak memiliki himmah aliyah. Tidak memiliki himmah aliyah. Maka wa yaqulu innahu lam yas'al hadha su'al illa min ajli an aqula khudhu. Pertanyaan yang diinginkan sebenarnya tidak lain kecuali supaya pemilik barang ini ingin mengatakan kepada dia, ambil sajalah, ini enggak ada lagi jual di Banda Aceh. Yang ada
Tidak ada lagi, ini terakhir, ambil saja Pak. Ini enggak boleh. Kalau orang yang memiliki himmah aliyah, memiliki harga diri, dia tidak akan lakukan hal itu. Sedang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama ini kita tutup dengan satu kisah seorang sahabat yang memiliki himmah aliyah, yang memiliki fokus yang lebih, tujuan yang lebih baik. Kisah ini kisah yang tenar sebenarnya, tapi semakin kita baca kisahnya semakin menarik untuk kita sampaikan kembali, semakin menarik untuk kita baca kembali, yaitu kisah Julaibib. Ada yang masih ingat? Disebutkan dalam biografi beliau, seorang sahabat yang mulia ini orangnya pendek, jelek, hitam, miskin. Pemuda sahabat ini radhiyallahu anhu mulia, tetapi dari segi fisik itulah orangnya. Pendek, jelek, apalagi miskin, hampir sempurna ya kekurangannya. Tapi hebatnya beliau sangat semangat hadir majelis Nabi SAW dalam menuntut ilmu. Semangat sekali. Hingga satu hari Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, lewatlah Julaibib. Dipanggil, Julaibib, ada rencana nikah? Masya Allah. Kalau pertanyaan seperti ini diberikan ke pemuda, bagus. Julaibib pun tahu diri. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, manil ladzi yuzawwiju Julaibiban la mala wala jaha. Siapakah gerangan calon mertua ya Rasulullah yang mau menikahkan putrinya dengan Julaibib, yang tak punya harta, tidak ada kedudukan. Julaibib ini datang tidak dikenali, pergi tidak dicari, begitulah model orangnya. Ditambah lagi biografinya, tidur beralaskan tanah, beratapkan langit, apa ini? Bantalkan sendal. Ya Allah, sempurna sudah. Lewat hari pertama. Ya, hari kedua ditanya lagi oleh Nabi SAW. Ya Julaibib, tidak ada rencana nikah. Lampu kuning ya, udah 2 kali pertanyaan. Dijawab dengan sama, ya Rasulullah, calon mertua yang mana mau menikahkan putrinya dengan Julaibib? Tidak ada harta, tidak punya kedudukan. Lanjut. Hari ketiga juga, ini sepertinya nggak main-main lagi. Kalau sudah 3 kali dijawab, ditanya, maka ini kita pemuda kalau sudah 3 kali ditanya, sudah nggak usah lagi ngelak-ngelak, terima terus. Kalau sudah 3 kali ketemu dengan orang yang kita ini kan ditanya, akhi, ada rencana nikah? Ada sebagian pemuda sudah 10 kali tanya, enggak, ngerti-ngerti. Nah, akhirnya pertanyaan sama, jawabannya sama. Nabi SAW mengatakan, datangi keluarga Ansar, si Fulan bin Fulan. Dah, alhamdulillah diberikan rekom oleh Nabi SAW kepada Julaibib. Sampai ke rumah si Fulan ini, ikut tapi itu semangatlah, pemuda biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya diutus oleh Rasulullah SAW melamar putri bapak. Masya Allah. Siapa? Julaibib. Ya, Julaibib. Kaget bapak ini. Bapak gadis ini. Dipanggil, ditanya ke istrinya. Ini ada seorang laki-laki mau melamar putri kita. Siapa orangnya? Julaibib. Hah? Julaibib? Masya Allah. Wajar itu. Secara keduniaan naluri.
Ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menantunya seperti Julaibib? Ada. Kalau ada nanti selesai pengajian kita daftar. Itu langka, itu manusia langka itu. Wajar. Bahkan ada di antara istri sahabat minta cerai karena nggak sekufu. Secara fikih itu boleh. Siapa sahabat itu? Zaid bin apa? Istri beliau minta cerai karena tidak sekufu. Nah, bukan aib secara apa namanya, kehidupan normal itu iya. Tetapi nanti ada penyebab membuat sahabat itu langsung sami'na wa ata'na. Diskusi-diskusi, bapak enggak setuju, si mama enggak setuju, ternyata diskusi mereka ini didengar oleh gadis tadi. Ya abata, wahai ayahanda, siapakah yang melamar itu? Julaibib. Siapa yang mengutusnya? Rasulullah. Terima saja. Wahai anakku, lihat dulu wajah orangnya. Disinilah keluar kalimat wanita solihah itu. Demi Allah, saya tidak akan menolak pelamar yang direkomkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wanita solihah. Wanita Al-Quran, wanita hadis, wanita sunnah, wanita tauhid. Wanita yang menjadi obsesinya akhirat, bukan wanita sinetron, wanita jalanan. Kenapa dia jadikan dengan sukarela menerima? Karena rekomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Nabi kita memberikan rekomendasi kepada orang yang tidak jelas hidupnya. Alhamdulillah. Hebatnya lagi, gadis ini membacakan firman Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, laki dan perempuan yang telah ada pilihan dari Allah dan Rasulnya, lalu dia memiliki opsi yang lain. Tidak pantas. Kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan, lalu dia punya pilihan yang lain. Enggak mungkin orang beriman melakukan hal itu. Akhir luluhlah hati bapa dan ibunya. Diterima. Alhamdulillah sah nikah mereka berdua. Pendek cerita. Fi lailatiz zafaf, pada malam pertama. Malam kebahagiaan setiap pasangan. Malam pertama, ternyata saat itu pula ada pengumuman perang jihad. Bergejolak antara kebahagiaan malam pertama dan kerinduan yang selama ini diharapkan dia meninggal dalam keadaan syahid. Pilihan yang berat. Apakah bahagia di malam pertama tidak ikut medan perang, atau pergi ke medan perang meninggalkan istrinya dalam keadaan juga menunggu kebahagiaan itu? Apa yang terjadi? Ka'annal aqraba ladaqat yadahu. Seakan-akan tangannya itu sedang digigit kelajengking, dia tarik, enggak sempat disentuh istrinya, dia tinggalkan istrinya pergi ke medan perang. Himmah aliyah dia selama ini, angan-angan dia yang tertinggi selama ini bisa meninggal dalam keadaan syahid. Ditinggalkan istri dalam keadaan malam pertama, tidak sempat disentuh, ditinggalkan. Perang. Allah takdirkan, selesai perang ditanya oleh Rasulullah SAW, adakah di antara kalian yang merasa kehilangan seseorang? Diingat-ingat, enggak ada. Sudah semua itu kumpul sahabat. Ada satu orang yang hilang, kata Rasulullah SAW. Saya kehilangan seorang Julaibib. Dicari, ternyata beliau bersimbah darah dan sempat menewaskan 7 orang kafir, beliau pun syahid. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Julaibib sambil memegang, anta minni wa ana minka.
Engkau bahagian dariku dan aku pun bahagian darimu, engkau bahagian dariku dan aku pun bahagian darimu, sampai 3 kali. Lalu dikebumikanlah Julaibib. Inilah himmah aliyah. Tahu mana yang paling penting, mana yang lebih urgen, mana yang lebih utama. Begitu dia memiliki obsesi yang lebih tadi, semua kenikmatan-kenikmatan dunia enggak terasa bagi dia. Fokusnya. Ini di antara contoh yang dilakukan oleh para sahabat tentang al-himmatu al-aliyah. Banyak sekali pelajaran sedang jemaah sekalian dimuliakan Allah dari kisah Julaibib ini. Cukuplah kita ambil pelajaran jadi sekian banyak itu. Kita jaga kibarul himmati fil ilmi, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, dan fokus. Kita fokuskan buat target tahun ini berapa kitab yang saya harus habiskan. Kalau tidak, maka umur kita akan terus berlanjut disibukkan oleh urusan-urusan yang tidak ada banyak manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefakihan dalam mengatur waktu kita dan tidak menyia-nyiakan umur yang ada ini. Amin ya rabbal alamin. Sudah waktu? Sudah habis waktunya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.